Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah aksi balas dendam yang berujung pada pengeksekusian. Kejadian ini terjadi pada sebuah kamar asrama kampus yang diisi oleh 4 orang mahasiswa. Salah satu dari 4 orang mahasiswa tersebut seringkali membuat kegaduhan dan tidak mau menjaga kebersihan kamar bersama. Lalu, karena perilaku buruknya itu tidak berubah, ketiga temannya yang lain memutuskan untuk melaporkannya kepada pihak kampus dan akhirnya pihak kampus pun langsung bertindak dengan mengeluarkan mahasiswa nakal tersebut. Namun, sebelum dirinya dikeluarkan, dia ternyata telah menyiapkan rencana lain untuk membalas dendam salah satu dari 3 teman sekamarnya dengan cara meletakkan sebuah racun di dalam makanan milik mereka. Bagaimana cerita lengkap tentang kasus ini? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Di kota Xiangtang, Provinsi Hunan, Cina, tinggallah seorang lelaki bernama Zhang Hailan yang berusia 25 tahun. Hailan ini merupakan seorang mahasiswa magister hukum di Xiangtan University. Di kota Xiangtan tersebut, dia tinggal di sebuah asrama kampus bersama mahasiswa lainnya. Hailan berasal dari Provinsi Jiangxi. Orang tuanya memiliki bisnis kecil dan tinggal di sana. Selain kedua orang tuanya, dia juga memiliki seorang kakak perempuan dan juga seorang adik laki-laki. Namun, identitas keluarga Hailan tidaklah diungkapkan kepada publik. Bagi keluarganya, Hailan ini merupakan seorang anak yang berbakti dan rajin. Saat dia masih tinggal di Provinsi Jiangxi, dia kerap kali membantu bisnis keluarganya, mulai dari membuat rencana promosi sampai membuat sistem pengantaran barang yang mudah, sehingga membuat pelanggan toko merasa puas dengan kinerjanya. Tak hanya dikenal sebagai anak yang berbakti, Hailan dicintai oleh teman-temannya karena sifatnya yang sangat hangat dan perhatian. Setiap kali pergi keluar bersama teman-temannya, dia selalu mengemas ranselnya dengan memasukkan barang-barang penting seperti pengisi daya portable, tisu, dan payung. Sehingga barang-barang tersebut siap dipinjamkannya kepada teman-temannya yang membutuhkan. Di asramanya, Hailan tinggal bersama 2 orang teman sekelasnya yang juga mahasiswa magister hukum. Mereka tinggal di gedung nomor 10 lantai 6 di sebuah kamar yang berkapasitas 4 orang. Kamar ini dilengkapi ranjang tingkat, kamar mandi dalam, dispenser, AC, dan juga kulkas untuk menyimpan makanan. Selain memiliki banyak fasilitas, sistem keamanannya juga sangat ketat. Untuk masuk ke dalam kamar asrama dibutuhkan kartu pintu dan juga ada seorang petugas yang berjaga selama 24 jam. Meski memiliki keamanan yang ketat, terkait kebersihan kamar, mahasiswa diwajibkan untuk mengurus sendiri hal tersebut. Maka biasanya para penghuni kamar akan bekerja sama untuk membersihkan kamar mereka. Dalam hal ini, biasanya tiap kamar akan memiliki ketua kamar asrama yang bertugas mengkoordinasikan penghuni kamar dan hal-hal lainnya. Dengan kepribadiannya yang antusias dan kemampuan kepemimpinannya yang alami, teman sekamarnya cukup mempercayai Hailan untuk menjadi ketua dari kamar tersebut. Berkat koordinasinya yang terampil dan semangat persatuan yang dipupuknya, kamar asrama itu selalu dipenuhi tawa dan juga keharmonisan di antara ketiga teman sekamar itu. Namun sayangnya, keharmonisan ini mulai terusik ketika ada penghuni baru yang juga merupakan mahasiswa bergabung ke dalam kamar asrama mereka. Di mana pada tanggal 25 Juni tahun 2023, Zhu Liren yang berusia 27 tahun bergabung ke dalam kamar Hailan dan kawan-kawan sehingga membuat kamar itu berisi genap 4 orang. Sama halnya dengan Hailan dan kawan-kawan, Liren juga merupakan mahasiswa pasca sarjana di Xiangtan University. Namun dia bukanlah mahasiswa hukum, melainkan mahasiswa program Magister Marxisme atau Master of Marxist Theory. Program Magister Marxisme ini adalah program akademik yang mempelajari teori, sejarah, dan penerapan Marxisme. Fokus utamanya adalah pemahaman ideologi komunis dalam konteks historis dan kontemporer Tiongkok. Sebelumnya, Liren juga merupakan lulusan S1 di jurusan Bioengineering atau Rekayasa Biologi. Jurusan ini menawarkan pendidikan teknis tinggi dalam biologi, kultur sel, biokimia, dan aplikasi praktis di laboratorium dan juga industri. Pendidikan ini juga memberikan pengetahuan yang serius terkait senyawa biologis yang umum sampai yang paling berbahaya.
Sistem peraturan asrama di Siangtan University cukup ketat. Mahasiswa tidak bisa sembarangan masuk ataupun keluar dari kamar asrama. Dibutuhkan administrator kampus asrama untuk bisa berpindah-pindah kamar. Selain itu, biasanya setiap penghuni asrama dibedakan berdasarkan jurusannya. Lalu, bagaimana bisa mahasiswa jurusan lain masuk ke dalam asrama mahasiswa jurusan hukum? Jadi, awalnya Hailan dan teman-temannya juga bingung dengan kehadiran Liren yang bukan mahasiswa jurusan hukum. Lalu, tak lama setelah Liren bergabung, mereka baru mengetahui alasannya. Di mana Liren ini ternyata sudah beberapa kali berpindah-pindah kamar asrama. Dia dikeluarkan dari asrama lamanya karena sering memiliki konflik dengan teman sekamarnya. Hal itulah yang kemudian membawa Liren ke asrama Hailan. Dan benar saja, begitu menjadi bagian dari penghuni kamar, Liren langsung membuat suatu permasalahan. Dia memiliki kepribadian yang keras dan tak mau mengalah dengan orang lain. Dia membuat peraturannya sendiri dan memaksa penghuni lain untuk mengikutinya. Dia juga sering kali mengkritik kelakuan penghuni kamar, padahal dirinya sendiri banyak membuat kesalahan. Dia sangat jorok terhadap kebersihan kamar, bahkan lebih parahnya dia sering tidak menyiram toilet setelah memakainya. Hal ini tentu membuat penghuni kamar merasa frustasi. Hailan sebagai ketua kamar mencoba untuk menanganinya. Dia mulai dengan berbicara baik-baik dengan Liren. Dia menjelaskan apa yang salah dengan sikap Liren dan meminta Liren untuk tidak mengulanginya. Liren kemudian menanggapi apa yang disampaikan Hailan dengan santai. Dia mengatakan kalau dirinya memahami Hailan dan dia akan berusaha memperbaiki sikapnya. Namun sayangnya, setelah itu sama sekali tidak ada perubahan dari Liren. Dia masih terus bersikap semaunya dan malah menjadi semakin mengganggu. Liren juga terkadang mulai sering pulang di malam hari. Namun kepulangannya itu kerap kali membuat kegaduhan dan berakhir membangunkan seisi kamar. Liren tak pernah memperdulikan keluhan dari teman-teman sekamarnya terkait hal itu. Karena sudah merasa jengah dengan kelakuan pria tersebut, Hailan dan kedua teman sekamarnya memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada pihak kampus. Singkat cerita, pada tanggal 5 Maret tahun 2024, Hailan secara resmi mengajukan petisi ke pihak kampus dengan meminta agar Liren dipindahkan dari kamar asrama mereka. Namun, pihak kampus tak langsung memindahkan Liren. Mereka terlebih dahulu mengajak Liren berdiskusi dan menyampaikan keluhan teman-temannya kepada Liren. Dalam diskusi itu, Liren dengan tegas menolak usulan ini, dengan alasan dia sedang menyesuaikan diri dan memperbaiki perilakunya. Pihak kampus pun mempercayai Liren dan memberi Liren kesempatan kedua. Tetapi sayangnya, setelah itu tetap tidak ada perubahan di dalam diri Liren. Dia justru menjadi semakin parah dan lebih sering beradu mulut dengan teman-teman sekamarnya. Pernah beberapa kali dia hampir berkelahi dengan teman sekamarnya tersebut. Tetapi untungnya pertengkaran itu berhasil dihalangi oleh Hailan. Melihat sikap Liren yang seperti itu membuat Hailan tak bisa tinggal diam. Teman-teman Hailan bergantung kepadanya dan Hailan merasa memiliki tanggung jawab lebih untuk menjaga kedamaian kamar asrama tersebut. Hailan pun memutuskan untuk bertindak. Tetapi untungnya selama ini Hailan sudah mengumpulkan bukti tindakan kasar dari Liren. Dia sudah menuliskan secara rinci konflik antara Liren dan penghuni kamar di sebuah dokumen. Selain itu, dia juga sudah memiliki rekaman audio terkait perkelahian Liren dengan teman sekamar mereka yang baru saja terjadi. Dalam rekaman itu, Liren terdengar mengeluarkan kata-kata kasar dan juga ancaman karena teman sekamarnya melaporkan dirinya kepada pihak kampus. Lalu pada tanggal 3 April tahun 2024, Hailan secara resmi kembali menyampaikan petisi untuk memindahkan Liren dari kamar mereka. Dia mengirimkan bukti berupa dokumen dan juga rekaman suara kepada pihak kampus. Berkat bukti tersebut, Liren pun langsung dikeluarkan dari asrama mereka. Kemudian pada tanggal 7 April tahun 2024, Liren sudah tidak lagi berada di dalam kamar asrama. Hailan dan kedua temannya pun memulai hari dengan tenang karena merasa kehidupan asrama mereka sudah kembali damai. Di hari itu, Hailan melakukan sarapan dengan menyantap sebuah oatmeal kemasan yang sudah ada di dalam kulkas kamar selama beberapa hari. Oatmeal itu milik temannya dan mereka memang biasa untuk berbagi makanan. Oatmeal tersebut tinggal sedikit, jadi hanya Hailan yang memakannya. Lalu tanpa diduga, setelah memakan oatmeal, Hailan tiba-tiba saja mulai merasa mual, pusing, dan langsung muntah-muntah.
Setelah beberapa jam, keadaan Hailan tak kunjung membaik. Dia masih terus mengeluarkan muntah dan kepalanya mulai terasa pusing. Hailan yang menyadari kondisi kesehatannya yang tidak normal, dia pun segera bergegas ke rumah sakit pusat Xiangtan, sebuah fasilitas medis yang terletak sekitar 7 km dari Xiangtan University. Di sana, Hailan melakukan pemeriksaan dan juga perawatan. Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 8 April tahun 2024, kondisi Hailan menjadi lebih serius. Dia kemudian dipindahkan ke unit gawat darurat dengan pihak rumah sakit secara resmi mengeluarkan pemberitahuan kalau penyakit kritis yang dialami oleh Hailan disebabkan karena kerusakan serius pada fungsi hatinya. Oleh sebab itu, Hailan pun langsung menghubungi keluarganya. Dia membuat sebuah rekaman video di mana dia menjelaskan keadaannya dan meminta keluarganya untuk segera datang ke rumah sakit tersebut. Lalu tanpa berlama lagi, orang tua Hailan langsung berangkat dari provinsi Jiangxi untuk menuju ke rumah sakit Xiangtan. Pada tanggal 9 April tahun 2024, orang tua Hailan sampai di sana. Mereka pun langsung melihat keadaan Hailan. Betapa hancurnya hati mereka saat melihat putra mereka terbaring tak berdaya di atas ranjang rumah sakit. Kemudian keesokan harinya, tim medis di Rumah Sakit Pusat Xiangtan mengadakan sebuah konsultasi. Mereka menyimpulkan bahwa mereka sangat mencurigai kalau Hailan mengalami keracunan makanan. Karena rumah sakit tidak memiliki kemampuan pengujian khusus yang diperlukan, staf medis mengumpulkan 2 tabung cairan merah dan 1 kantong urin dari Hailan yang dikirimkan ke lembaga pengujian pihak ketiga untuk dilakukan proses analisis. Namun hasil pengujian dari lembaga pihak ketiga menunjukkan mereka tidak dapat mendeteksi jejak racun seperti pestisida, rodentisida, atau herbisida dalam sampel yang diserahkan. Hal ini membuat pihak rumah sakit kesulitan karena mereka tidak mengetahui penyebab pasti penyakit yang dialami oleh Hailan. Mereka akhirnya tidak dapat memberikan rencana perawatan yang efektif. Lalu pada tanggal 12 April tahun 2024, tanda-tanda vital Hailan menjadi sangat tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Kakak dan adiknya yang baru sampai di kota Xiangtan mulai sangat khawatir kalau kondisi saudaranya mungkin tidak dapat diselamatkan. Mereka merasa takut dan sedih, namun satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah berdoa. Mereka memohon kepada Tuhan untuk bisa menyembuhkan Hailan. Namun sayangnya doa mereka tidak terkabul, di mana pada tanggal 13 April tahun 2024, tepatnya pada pukul 10 malam, Hailan dinyatakan meninggal dunia karena mengalami kegagalan beberapa organ. Malam itu, kamar rumah sakit dipenuhi suara tangis keluarga Hailan. Ayah dan ibunya memeluk tubuh Hailan dengan erat untuk terakhir kalinya, sedangkan kedua saudaranya hanya bisa saling berpelukan sambil menangis. Tangisan mereka dipenuhi perasaan bersalah dan tak berdaya. Mereka teringat bagaimana sampai akhir hidupnya Hailan terus bergumam dengan mengatakan kalau dirinya ingin melanjutkan kehidupan agar dapat membanggakan kedua orang tuanya. Namun keinginannya itu tak bisa dipenuhi dan kini keluarga Hailan harus dihantui rasa bersalah karena tak sanggup mengabulkan keinginan Hailan. Di tengah rasa bersalah itu, hati mereka juga dipenuhi perasaan marah karena tak tahu apa yang menyebabkan semua ini. Karena ingin mengetahui dengan pasti penyebab kepergian Hailan, keluarganya pun meminta untuk dilakukan otopsi pada jasad Hailan. Setelah proses otopsi dilakukan, diketahui kalau penyebab meninggalnya Hailan adalah karena keracunan kolkisin akut. Kolkisin merupakan obat yang digunakan untuk mengobati kadar asam urat tinggi pada seseorang. Kolkisin memiliki efek menyembuhkan penyakit tertentu, tetapi zat ini juga memiliki efek samping toksik seperti kerusakan hati dan juga ginjal jika tidak dikonsumsi dengan cara yang benar. Kasus yang paling parah dapat berakibat fatal karena kegagalan peredaran darah dan juga aritmia jantung yang bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia. Penemuan ini pun membuat kasus ini menjadi kasus kriminal yang cukup berat. Keluarga dan pihak rumah sakit melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian dan polisi pun langsung memulai suatu penyelidikan. Setelah melakukan investigasi, polisi menemukan kalau makanan terakhir yang dimakan Hailan adalah sebuah oatmeal. Polisi pun mulai menyelidiki teman sekamar Hailan. Hal ini dikarenakan asrama Hailan memiliki tingkat keamanan yang ketat, di mana orang luar tak bisa masuk sembarangan. Maka polisi menduga jika Hailan benar-benar telah diracuni, maka pelakunya pasti adalah orang terdekat.
Tetapi setelah diketahui, Hailan ini selalu memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman sekamarnya. Tak ada teman yang memiliki motif untuk menyakiti Hailan. Dan saat itulah polisi mendapatkan kabar tentang Liren yang sudah tidak lagi di kamar asrama tersebut. Polisi mengetahui hubungan buruk Liren dengan penghuni asrama termasuk juga Hailan. Mereka pun langsung menyelidiki tentang Liren. Saat polisi menemukan kalau Liren adalah lulusan S1 jurusan Bioengineering, polisi pun langsung mencurigai Liren dan menjadikan Liren sebagai pelaku utama. Kemudian pada tanggal 17 April tahun 2024, Liren ditangkap dan diinterogasi lebih lanjut di kantor polisi. Selain diinterogasi, polisi juga melakukan analisis digital pada handphone dan perangkat elektronik milik Liren. Dari hasil analisis itu ditemukan kalau Liren telah mencari atau mengunduh banyak dokumen tentang penelitian terkait colchicine dari internetnya. Selain itu, ada juga riwayat pembelian bubuk colchicine dengan kemurnian tinggi di perangkat elektronik milik Liren. Polisi pun langsung meminta Liren untuk mengaku. Karena tak bisa mengelak lagi, Liren akhirnya mengakui kalau dialah yang telah memasukkan racun tersebut ke dalam oatmeal yang dimakan oleh Hailan. Saat itu dia sedang sendirian di kamar asrama dan dia juga tahu kalau teman-temannya kembali mengajukan keluhan kepada pihak kampus tentang dirinya. Liren pun memanfaatkan keadaan yang sepi itu. Lalu singkat cerita pada tanggal 9 Januari tahun 2025, proses persidangan pun berlangsung. Dalam persidangan itu, Liren kembali mengakui kesalahannya. Namun dia juga mengatakan kalau dia tidak berniat untuk menyakiti Hailan. Liren mengatakan kalau target sebenarnya adalah teman sekamar mereka yang lain yang sebelumnya hampir berkelahi dengan dirinya. Dia tidak menyangka kalau ternyata Hailan yang memakan oatmeal tersebut. Terkait pengakuan itu, hakim menanyakan kenapa Liren tidak mengatakan yang sebenarnya saat Hailan masih dalam proses perawatan. Keadaan Hailan menjadi sangat parah karena saat itu petugas medis tidak mengetahui penyebab pasti dari penyakit Hailan, sehingga Hailan tidak bisa mendapatkan penanganan yang benar. Jika saat itu Liren mengatakan yang sebenarnya, nyawa Hailan mungkin masih bisa diselamatkan. Pertanyaan itu dijawab oleh Liren dengan mengatakan kalau dia saat itu merasa takut. Dia tak berani menanggung risiko dari segala perbuatannya. Karena itu dia tidak mengatakan apa-apa. Kemudian pada tanggal 7 April tahun 2025, setelah proses persidangan yang saksama, pengadilan mengeluarkan putusan akhir. Liren dinyatakan bersalah atas pengeksekusian berencana. Dia dikenai hukuman paling berat yaitu hukuman eksekusi. Persidangan telah berakhir dan Liren telah mendapatkan hukuman paling berat. Meski begitu, rasa sakit bagi keluarga Hailan tak akan pernah berakhir. Dalam sebuah wawancara, kakak Hailan mengatakan bahwa hal yang paling berat baginya adalah melihat sang adik terbaring tak berdaya selama berhari-hari dan tidak dapat melakukan apapun untuk dirinya. Selain itu, kenyataan bahwa ada sedikit kemungkinan untuk Hailan bisa pulih jika saja Liren membuka mulut dan mengatakan kebenarannya. Hal itu telah menjadi siksaan paling besar bagi keluarga mereka. Kenyataan bahwa Liren membiarkan kesempatan itu terlewat membuat keluarga Hailan merasa sangat terpukul. Hal itu meningkatkan kemarahan mereka. Semua permintaan maaf dari Liren sama sekali tak berarti apa-apa bagi keluarga Hailan. Keluarga Hailan tak bersedia memaafkan Liren dan akan selamanya membenci Liren karena Liren telah merenggut salah seorang paling berharga dalam hidup mereka. Untuk keluarga Hailan yang harus menanggung luka selama sisa hidup mereka, mari sama-sama kita doakan semoga mereka bisa melewati semua ini dan mereka diberikan kekuatan untuk melanjutkan hidup yang lebih baik. Dan semoga untuk Hailan bisa beristirahat dalam damai di alam sana.